Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa kembali. Kali ini saya sedang di Sawung Gali Farm. Ini sudah sekian lama saya tidak liput di kandangnya Pak Mugi Sawung Gali. Kali ini kita akan membahas analisis breeding atau prediksi breeding kambing PE Kaligesing, melihat dari ciri-ciri cempe, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan pakarnya, pakar breeding kambing kontes atau kambing PE Kaligesing bersama master kita Bapak Mugi Sawung Gali. Nah, ini kita mau tanya ini Pak. Mas. Pak Mugi kan saya sering kalau saya main ke sini sering cerita, saya tanya ini cempenya kok bagus, terus kadang saya nilai ini kok kurang bagus, tapi Pak Mugi bisa memprediksi ke depannya ini nantinya akan jadi seperti ini. Itu ya. Gimana itu konsepnya Pak untuk di breedingnya Pak? Misalnya cempe ini Pak. Ini contoh kambing ini Mas. Nah, kambing ini kalau secara bentuk, secara pola warna nggak ada orang senang Mas. Karena pelonteng ya Pak ya? Ya pelonteng apa warnanya, terus ya jelas pola warnanya min lah. Kalaupun kurang gitu ya? Ya kurang, kalaupun dinilai parameternya itu kalau pola warna ini saya menilai biasanya 4. Nah, tapi di antara kekurangan ini banyak kelebihannya Mas. Yang pertama yang jelas tampak itu prediksi telinga. Ke depannya gitu ya Pak ya? Ya. Akan tahu seperti apa. Ini akan jadi pejantan, menurut saya akan jadi pejantan breeding yang potensial juga untuk menghasilkan anak-anak yang bisa bersaing di event kontes. Ini akan besar harapannya Mas. Karena apa? Terutama di telinga Mas. Nah, telinga ini penyakit kambing Kaligesing. Istilahnya penyakit itu bukan terus sakit itu tidak. Tapi susahnya mencetak telinga yang bagus itu di kambing Kaligesing itu penyakitnya di situ Mas. Di telinga ya? Di telinga terutama. Susahnya mencetak telinga yang bagus telinga gitu ya? Itu ampun pokoknya. Saya sendiri angkat tangan ampun kalau untuk mencetak itu. Nah, di sini sudah tampak Mas. Terutama di pangkal telinganya. Nah, bisa didekatkan kameranya, pangkal telinganya ini benar-benar jatuh. Padahal kambing seusia ini Mas. Maksudnya nemplek gitu ya? Ya, nemplek. Kambing seusia ini yang biasanya pasti akan agak jeplak gitu loh Mas. Yang pangkalnya bungkung gitu ya. Di usia ini, tapi ini usia 4 bulan. Ini pangkalnya seperti kambing dewasa. Sudah mapan seperti gitu ya? Kambing itu apalagi kambing jantan. Kalau saran saya kalau memilih kambing untuk pejantan, terutama di telinga ini Mas, pilihlah dari cempe Mas. Kalau sudah gede nggak kelihatan, pangkalnya pasti akan semua jatuh. Ya, karena berat telinganya akhirnya ketarik bawah gitu ya. Apalagi kambing lebih dari 2 tahun pasti akan lari. Kalau dari cempe sudah seperti ini, otomatis menurut pengalaman saya tambah besar tambah bagus. Tambah besar tambah bagus. Terus tekstur telinganya tebal, panjang, dari halus. Telinga ya Pak, karena memang paling susah di telinganya ya. Menurut saya paling susah di situ. Pembreeding manapun pasti akan mengalami hal yang sama. Dan untuk mencetak telinga itu sendiri, waduh, kalau tidak punya pejantan, susahnya ya Pak ya. Susahnya minta ampun. Nah, yang kedua, ini kita ambil yang keunggulannya dulu ya Mas. Ya. Panjangnya badan, postur. Postur ya. Nah, ini antara panjang dan tinggi, ini seimbang Mas. Jadi proporsional. Nah, terus perutnya tidak besar. Tidak jembluk gitu Pak? Tidak jembluk, tidak besar. Ini digemukkan seperti apa, terus punggungnya lurus. Ini ya, tidak lebar belakang ya posturnya ya? Iya. Kan ada yang jantan lebar belakang. Iya. Kayak induk babon gitu loh kan ada ya? Betul. Atau yang besar depan juga ada. Betul. Nah, kalau pejantan yang bagus itu seperti HP Android antara depan dan belakang itu sama. Kotak gitu ya? Kotak persegi panjang.
Nah, seperti itu. Tidak persegi ya. Pendek kan ada yang Ya, lurus tapi jarak kaki depan belakang pendek. betul. Terus ini juga akan menurunkan karena genetiknya ini seperti ini, postur seperti ini pasti akan diturunkan ke anaknya. Dan ini Pak, untuk syarat biar bisa perenakan bagus induknya harus yang seperti apa? Ya, induk itu sebetulnya kalau menurut pengamatan saya tidak harus bagus, tapi cocok. Nah, itu Pak. Cocok, bisa Mencocokkan. dikatakan cocok kan setelah terbukti keluar Ya, anaknya. ya. Makanya yang namanya kita membreeding itu, kita kalau ngomong teori nggak ada nganune Mas. Antara ya kan cocok dan tidaknya itu kan harus dicoba. Ya. Nah, kalau hasilnya bagus, ya artinya itu cocok. Kalau hasilnya tidak bagus, dicoba sekali lagi, dicoba lagi. Artinya selalu mencoba Mas. Jadi breeder itu tidak boleh putus asa. Tidak ada harga mati. Tidak harus ada, begini tidak ya. ada. Istilahnya kita ngaji itu nggak ada katamnya. Ya, ada kan. Tapi untuk ini cempe ini sendiri untuk prospek nanti kedepannya seperti postur Ya. dan lain-lain ini seperti postur aja karena terah SG kan biasanya nyetaknya di postur. Ya, di postur dan bulu. Ini bisa besar sampai 1 meteran Pak atau tingginya. Kalau tinggi pasti Mas. Ini pasti 1 meter lebih kalau tinggi. Nah, Kalau gambaran yang sudah ada Pak, yang sudah jadi pejantan, misalnya bisa sebesar pejantan yang mana itu Pak? Prediksi. ya seperti sembara lah. Sebesar Seperti itu. Simbahnya berarti. Ya, seperti imbahnya. Nah, terus ini juga lehernya kan bagus Mas. Lehernya ya. tebal, pendek tapi tidak terlalu pendek gitu loh Mas. Iya. Artinya antara panjang dan pendek itu ya di tengah-tengah gitu. Kalau pejantan, kalau terlalu panjang juga tidak akan bagus. Wagu ya Pak ya. Wagu. Kan- Kalau terlalu pendek juga dilihat juga nggak enak. Jadi antara panjang dan pendek itu antara di tengah-tengah terus bergelambir. Gelambirnya ini tidak putus sampai dada. Mulai dari Ya, dagu, mulai dari dagu. Ini kalau kita lepas ininya Mas, ini tidak putus sampai dada. terus untuk ini Pak, kan biasanya lah lebar ini lah Pak. Ya, Jarak dada kaki ini. ya, Ya, ini. jarak kaki ini kan ada cok sing mepet, rapet. ya. Nah, itu kurang bagus. Yang bagus itu Yang bagus yang lebar. ada jaraknya kira-kira 4 jari Mas. Untuk cempe 4 jari. Empat jari. Terus kalau bulu ini sudah jelas kelihatan apa? Pasti yo nganulah apa? Sesuai dengan genetik luri SG lah. Pasti bulunya lebat. Lebat. Oh, Lebat panjang juga ya, Pak? Iya, Tebal. lebat. Dari depan sampai rewok. Pasti akan tebal. Terus ini ekor. Ini pasti akan ditumbuhi bulu yang panjang Mas. Jadi ini nantinya akan menjadi satu dengan rewok. Oh, Nah, menyatu. beda kalau biarpun rewoknya tebel, tapi kalau ekornya tidak ada bulunya, tidak ada lancurnya caranya Ya, ayam, tidak nyambung itu ya. tidak nyambung ya nggak akan kelihatan enak dilihat. Malah akhirnya ekor kelihatan kecil gitu ya Pak. Ya. biasanya. Tapi untuk jantan biasanya tekong Mas. Kalau untuk jantan Apalagi yang sudah usia ya Pak. Ya. Yang 2 tahun jarang ke atas. sekali yang Bertahan berdiri. bertahan gitu. berdiri itu jarang sekali. Ya ada, tapi jarang lah. Ini baru satu peranakan, masih banyak contohnya ya Pak ya. Masih. Nanti kita review di lain kesempatan Pak. Ya. Karena ini Terus kalau sudah sore. kepala ini juga yo Pasung Pak, untuk pasung ya. Pak, prediksi pasung Pak. Kalau kepala, kalau saya menyebutnya bukan pasung Mas. Kepala gitu. Nah, saya menyebutnya tetap kepala. Karena kepala itu kan areanya kan luas. Ada Kalau telinganya, pasung, menurut ada saya pasung kan cuma matanya lingkar ya. hidung ini. Iya. Nah, area kepala kan ada dagu, ada mata, ada lingkar hidung, Mas. Nah, kalau ini dagunya akan tebal ini seperti bapaknya, seperti Samson ini, dagunya tebal. Ini anak Samson ya? Ini anak Samson. Dagunya tebal dan sudah pasti jenong karena di umur segini untuk luri SG seperti ini sudah bagus. Nah, biasanya kan teman-teman belum kelihatan. Biasanya delosor, Mas. Biasa. Delosor. Nanti biasanya kelihatan itu sudah Ya. dimulai kelas B mulai. Poel satu pasang biasanya, tapi ini sudah kelihatan bagus. Terus matanya redup. Kalau untuk ini Pak, kekurangannya Pak. Kalau menurut saya kekurangannya ekor. Ekor ini akan tekong agak awal. Berarti tekongnya lebih cepat gitu. Ya, tekongnya lebih cepat.
Kalau terus untuk pola besar, warna. besarnya juga besar, Pak. Wah, Pangkal kalau- besar, panjang juga, Pak, ini ekornya, Pak. Ya. Termasuk kategori itu. Ya dalam kategori besar panjang, cuma kan ini sudah agak teklok ini Mas, tidak terlalu kenceng. Tegak berdiri. Iya, tidak terlalu tegak berdiri banget. Terus Kalau untuk pola warna ini bisa kemungkinan keluar anaknya bisa yang kepalanya hitam kempleng. biasanya Oke. kalau luri SG Mas itu asal tidak dijodoni dengan yang warnanya seperti ini akan ikut induknya biasanya. Berarti warnanya Biasanya- akan seperti ini juga. Enggak juga. Kalau warnanya seperti ini, kalau kita jodoni warna dengan seperti ini ya pasti akan kembali seperti ini. Tapi Berarti- kalau dijodoni yang ngalung, yang anu biasanya akan ikut ke induknya. Oh, berarti Lah, ada contoh, Pak, di sini ya, Pak. Yang yang apa? kepalanya kempleng-kempleng atau posturnya banyak warna hitamnya. Ada, Meskipun jantannya warnanya seperti ini. ada. Oke, kita nanti di review di kesempatan selanjutnya ya, Pak ya. Memang kalau untuk sekarang kan saya tidak memikirkan untuk di pola warna karena saya mengambil genetik murninya, Mas. Jadi otomatis akan seperti ini, kembali ke moyangnya. Iya. Lah, Berarti muter-muternya masih di terahnya iya, saung iya, gali. iya. Lah, Kalau- nanti ini ini kalau ini sudah dewasa, nanti akan kita carikan induk yang pola warnanya bagus. Dulu saung gali itu apa yang untuk betinanya yang turun-turun ke sini yang bagus-bagus itu dulu pakainya terah apa, Pak? Untuk silangan terah jantan SG-nya itu loh. Kan Saya akhirnya kembali ke mungkin Ya. bahasa kalau di kambing perah itu kan ada F1, F2 atau silangan F1 ketemu F2 atau gimana itu, Pak? Itu dulu Ya. pakai betina apa, Pak? saya pakai betina Sumar, Mas. Karena saya Terah Sumar itu? ya untuk ini memperbaiki telinga. Karena di SG-nya kelemahannya juga di telinga, Mas. Telinganya kurang mapan. Telinganya jelek. Telinganya kurang panjang terus agak masuk ujungnya agak masuk. Oh, nekuk ke dalam. Ke gitu. dalam. Dan ini sudah turun Kalau ini berapa sudah akhirnya Ini 6 sudah 6 generasi. Nah, hanya belum ketemu di pola warna ya, Pak ya. karena belum kita Tapi ada sudah keluar lumayan ya, Pak ya. ada contoh Sudah kempleng-kempleng gitu ya. apa namanya yang sudah kita coba nyatanya juga keluarnya di tempat teman-teman juga banyak kan yang Ya, nyatanya sudah keluarnya di istiqomahkan ya, Pak, Iya. untuk breeding. Oke, terima kasih Pak Mugi. Oke, Nanti sama-sama, Mas. review yang lainnya lagi, Pak, sambil kita keluarkan hasil breedingannya Pak Mugi. Ini kebetulan sudah sore. Oke, terima kasih Pak Mugi. sama-sama Mas. Semoga tambah berkah Amin, peternakannya. amin. Oke teman-teman, demikian sedikit obrolan kita tentang prediksi dalam membreedingkan kambing PI Kali Gesing. Melihat dari bakalan-bakalan seperti cempe-cempe jantan ini untuk calon pacek atau untuk pejantan breeding. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.